Jenderal Besar TNI Soeharto. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Soeharto adalah Presiden kedua RI menggantikan Presiden Soekarno melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967. Soeharto telah memerintah lebih dari 3 dasawarsa melalui 6 kali pemilu hingga mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Berikut adalah biodata Soeharto secara singkat. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, dan meninggal pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Beliau menjabat sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968 sampai 21 Mei 1998. Orang tua Pak Harto bernama Kertosudiro dan Sukira. Kalian pasti pernah mikir kayak gini, kok bisa ya Pak Harto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama kurang lebih 31 tahun? Ya, siapa kan tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, jadi gini, Soeharto merupakan Presiden Indonesia terlama yang menjabat selama 32 tahun dari 1967 hingga 1998. Masa kepemimpinannya disebut dengan Orde Baru atau Orba. Awal mula terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah saat ia berhasil menumpas gerakan 30 September dan menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Setelah periode pertama memimpin sebagai Presiden Indonesia, Soeharto kembali ditunjuk oleh MPR tahun 1973 sampai 1998. Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Berikut beberapa alasan Soeharto bisa berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Soeharto merupakan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan menggiring Indonesia ke tingkat yang membanggakan. Terdapat sebuah pembangunan yang sangat masif di daerah Pulau Jawa karena dijadikan tempat suara. Melakukan pengoreksian terhadap cara pemerintah yang dilakukan pada masa sebelumnya. Seluruh organisasi yang dimana bersifat agama memiliki potensi untuk menyerang pemerintah akan dibatasi, seperti Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang kelima, seluruh pegawai negeri diwajibkan untuk melakukan pemilihan terhadap partai golongan karya. Keenam, menciptakan musuh besar seperti Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir, akan menjamin situasi yang stabil selama 32 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dilatar belakangi oleh ketidakstabilan dalam negeri Indonesia setelah terjadi berbagai kerusuhan yang menginginkan Soeharto dari jabatannya. Berbagai kerusuhan tersebut merupakan bagian dari gerakan reformasi 1998 yang terjadi akibat krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, dan krisis kepercayaan di Indonesia. Pada tanggal 10 Maret 1998, di tengah krisis ekonomi dan moneter, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden RI periode 1998 sampai 2003. Dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Setelah pelantikan, Presiden Soeharto mengatakan reformasi politik baru bisa dimulai pada tahun 2003, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati. Tragedi tersebut menyulut protes massa dalam skala besar yang dimotori oleh mahasiswa, serta serangkaian kerusuhan di beberapa daerah. Kemudian, pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR dan mendesak Ketua DPR Harmoko menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Akibat dari tekanan dari ribuan siswa yang menduduki gedung DPR dan berbagai peristiwa sebelumnya pada 21 Mei 1998 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.